Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 60-61. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Dan jika berkenan, kalian juga bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Awal cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 60 dibuka dengan memperlihatkan di dalam sebuah ruang kantor biro sihir. Nampak sang visioner suci bernama Ryo Grange ingin mengetahui bagaimana kabar dari Mas Barnett yang sebelumnya ia bela dan lindungi bersama dengan sang kepala sekolah Akademi Sir Aston. Di dalam kondisi situasi yang sedang tenang dan damai, tiba-tiba salah satu staf biro sihir datang menghampirinya membawa sebuah kabar buruk mengenai organisasi jahat bernama Innocent Zero yang kembali bergerak. Mendengar berita buruk tersebut, sang visioner suci bergelar The Lycan itu pun sempat mengira kalau yang sedang bergerak sekarang adalah salah satu pemimpin mereka seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi ia meminta stafnya agar segera menghubungi Orter dan Kaldo supaya bisa mengulur waktu. Akan tetapi, menurut staf biro sihir tersebut, kali ini masalahnya jauh lebih bahaya dari dugaannya. Karena yang bergerak sebenarnya adalah Innocent Zero itu sendiri. Di saat di kantor biro sihir sedang kebingungan dengan problem yang mendekat, di sisi lain di arena ujian perebutan gelar visioner suci, diperlihatkan sesaat setelah Makaron merapal mantra sihir Sound Metamorphosis, tiba-tiba tubuh sang ketua asrama Orca itu nampak mengalami proses perubahan wujud yang disertai dengan ledakan kekuatan sihirnya yang begitu dahsyat di sekitar kawasan ujian pemilihan. Setelah efek mantra sihir metamorfosis menghilang, di tengah arena terlihat Makaron yang sebelumnya memiliki bodi kekar dengan kepala plontos, sekarang berubah wujud menjadi sosok remaja dengan tampilan rambut pendek sebahu. Sembari membuat tanda silang dengan kedua kelingkingnya, penyihir jenius ini pun berkata, "Lihatlah, kau telah membuatku jadi apa. Kau itu sungguh penuh dosa." Ia juga memberitahu Mas bahwa dirinya bukanlah anak muda biasa. Di wujud ini, dirinya memiliki akses pada kekuatan sihir yang sebenarnya. Dan tanpa berlama-lama, ia pun menunjukkannya pada Mas. Dengan menjentikan jarinya, Makaron yang tadinya jauh berada di depan Mas, kini tiba-tiba dalam sekejap mata telah berpindah posisi tepat di samping Mas berdiri. Lalu dengan sangat lembut, si pengguna sihir musik ini menghembuskan angin dari mulutnya tepat ke telinga Mas. Ketika itu ia lakukan, tiba-tiba tubuh Mas bergetar hebat dan menjadi lemas. Kejadian ini pun oleh para penonton masih diperdebatkan, apakah benar kelemahan Mas itu ada pada telinganya. Terlepas dari itu, tak lama kemudian Mas mencoba menyarankan pukulan tepat ke wajah Makaron yang ada di depannya. Namun pada saat ia lakukan, tiba-tiba Makaron dalam sekejap mata menghilang dan telah berpindah posisi ke puncak stadium yang berkapasitas ribuan orang tersebut. Di atas sana, lagi-lagi Makaron kembali menjentikan jarinya. Dan kali ini bukan hanya sekedar berpindah, namun ia juga berhasil menendang perut si kepala jamur itu. Menurut penglihatan Kaldo, sihir yang membuat Makaron bisa bergerak dengan suara, itu artinya dia benar-benar bergerak dengan kecepatan suara. Untuk bisa menangkapnya tanpa sihir, Mas harus menembus kecepatan suara. Secara teori, apa yang telah dikatakan oleh Kaldo memang benar adanya. Sang ketua Orca saat ini bisa bergerak dengan kecepatan suara. Jika Mas tidak bisa menembus kecepatan suara, maka Mas nihil untuk bisa mengimbangi kecepatannya. Dan alhasil, dia akan menjadi bulan-bulanan Makaron. Namun pada suatu momen ketika Makaron akan menerjang kembali Mas dengan kecepatan suara, tiba-tiba sahabat dari Vin Ames ini akhirnya untuk pertama kali berhasil menghindari serangan tersebut. Dan penyebab kali ini Mas dapat menghindari agresi dari sang ketua asrama Orca adalah karena Mas telah memanfaatkan properti suara itu sendiri. Dijelaskan, suara merambat lebih cepat di cairan dan gas, dan lebih cepat lagi di benda padat. Rahasianya, dengan menyentuh tembok, Mas bisa memperkirakan serangan sebelum itu terjadi.
Untuk bisa melakukan itu, seseorang harus memiliki refleks yang luar biasa. Balik lagi ke cerita, di mana setelah gagal menerjang Mas untuk kedua kalinya, kemudian Makaron pun mencoba lagi menjentikan jarinya agar bisa berpindah posisi. Namun sayangnya saat itu ia lakukan, ternyata lengannya dipenuhi cairan saus tartar, sehingga ia pun tidak bisa membuat suara. Dan sialnya, tanpa dirinya sadari, Mas telah berada tepat di hadapannya. Lalu pria yang disukai oleh Lemon Chan ini membanting Makaron hingga ia tergeletak di atas tanah. Sesaat setelah menerima serangan balasan dari Mas, Makaron pun mengakui Mas ternyata mumpuni juga. Ia juga berani menyebut kalau Mas itu lawan yang sangat layak. Oleh karena itu, Makaron akan menguji kelayakannya dengan salah satu sihir terkuatnya, yaitu Sound Second Death Gong, di mana mantra sihir ini dapat mengeluarkan sebuah lonceng berukuran raksasa yang melayang di tengah-tengah arena. Margaret pun peringatkan Mas kalau bel ini akan melumpuhkan siapapun yang mendengarnya tanpa kecuali. Dalam 1 menit, bel ini akan berbunyi menyelimuti area seluas 2 km. Ia juga memberitahukan Mas, hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan mencuri tongkatnya. Tapi itu takkan mudah karena dirinya bisa bergerak dengan kecepatan suara. Makaron pun berkata, "Tangkap aku sebelum 1 menit habis atau kau kalah." Tak lama kemudian, challenge menangkap tongkat sihir Makaron pun dimulai. Di kesempatan pertama, percis seperti yang ia ucapkan, Makaron langsung tancap gas bergerak ke sana kemari dengan kecepatan suara. Dan sesuai perkiraan kawan-kawannya, Mas benar-benar kesulitan untuk menangkap penyihir satu ini. Seiring berjalannya pertarungan, waktu pun tak terasa hanya tersisa 10 detik saja. Karena waktu semakin mepet, spontan Mas pun mengangkat permukaan tanah sebagai cara menutup jalan Makaron agar tidak bisa keluar, sehingga dia hanya dapat memilih 2 arah, yaitu jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Lalu ketika melihat Mas bertaruh kalau dirinya akan pergi ke kanan, Makaron pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke arah kiri. Namun sayangnya, ternyata hal yang dilakukan Mas merupakan sebuah tipuan badan. Jadi, dia menggerakkan badannya ke satu arah untuk menarik perhatian musuhnya sembari kakinya bersiap ke arah sebaliknya. Walau sempat mengklaim dirinya sudah memiliki jarak cukup jauh dari Mas sehingga mustahil bisa ditangkap, tapi kenyataannya Mas bisa meraihnya sejauh mungkin dan menangkapnya dengan hanya menggunakan jari kelingkingnya saja. Sesudah tertangkap, Mas pun membanting Makaron ke permukaan tanah, lalu dia menghancurkan tongkatnya yang terlepas dari genggaman. Dengan hancurnya tongkat tersebut, otomatis bel raksasa itu pun perlahan-lahan ikut menghilang. Bersama dengan hal tersebut, Margaret Makaron pun dinyatakan kalah dan Mas 1 langkah lebih dekat menjadi seorang visioner suci. Setelah kalah dari Mas yang tanpa sihir, Makaron pun merasa kagum dan dengan lapang dada mengakui kalau dirinya telah kalah. Di akhir panel, diperlihatkan dari arah atas tiba-tiba langit nampak retak seperti bongkahan kaca. Lalu tak lama muncullah sesosok naga besar membawa armada Innocent Zero yang siap menginvasi para penyihir di kota tersebut. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 60-61. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.